lalu apa hukumnya kalau kita mengikuti hasil dari pemerintah? Jadi kita menunggu hasil dari pemerintah dan kita ikut. Bagaimana hukumnya menurut dari sisi agama? Perihal penetapan awal bulan sebagai dasar untuk mengamalkan ajaran agama, dalam hal ini berpuasa di bulan Ramadan atau mengawali puasa di bulan Ramadan atau menghentikan puasa pada saat memasuki 1 Syawal, posisi pemerintah itu merepresentasikan salah satu sumber yang bisa dirujuk, sejauh bahwa seorang mukallaf mendapatkan keyakinan atau kemantapan bahwa apa yang diumumkan dan diputuskan oleh pemerintah tersebut menandakan bahwa ru'yah hilal betul-betul sudah terjadi. Artinya hilal betul-betul terlihat. Ya. Dalam pembahasan usul fiqih dijelaskan sangat gamblang sebenarnya bahwa setiap keyakinan yang diperoleh oleh seseorang tentang subjek hukum tertentu, dari manapun sumber keyakinan tersebut, dari manapun sumber kemantapan tersebut, menyebabkan seorang mukallaf harus secara konsekuen menerapkan hukumnya sesuai dengan kemantapan dan keyakinan yang dia dapatkan dari terkait dengan masalah subjek hukum tertentu. Saya contohkan agar bisa lebih jelas. Kalau seseorang karena alasan tertentu, karena sumber tertentu, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa cairan yang ada di hadapan dia adalah miras, khamr katakan. Entah mungkin dari baunya, atau mungkin dari warnanya, atau karena alasan apapun yang membuat seseorang yakin seyakin-yakinnya bahwa cairan yang ada di hadapan dia adalah minuman keras, maka dia harus secara konsekuen menerapkan hukum berdasarkan keyakinan yang dia dapatkan berkenaan dengan subjek hukum tadi. Artinya kalau dia yakin bahwa yang di hadapannya adalah minuman keras, maka dia haram untuk meminumnya. Nah, hal seperti ini berlaku untuk segala sesuatu dalam kaitannya dengan pemahaman seseorang tentang sebuah subjek hukum. Dalam hubungannya dengan permasalahan ru'yat hilal juga berlaku. Seseorang yang mendapatkan kemantapan dan keyakinan bahwa hilal sudah terlihat, maka dia harus menerapkan hukumnya. Hukumnya apa? Bahwa hari esok adalah awal bulan. Ya. Terlepas sumber keyakinan itu dia dapatkan dari mana? Apa saja? Ya. Sebut saja umpamanya pengumuman yang disampaikan oleh Dewan Sidang Isbat, ya, yang kebetulan melibatkan banyak elemen di situ. Tetapi hanya sebatas dari pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah di pusat. Tidak. Dari manapun, sebut saja umpamanya orang mendapatkan keyakinan yang serupa sebatas mendengar umpamanya pengumuman dari kantor urusan agama di daerah. Dia yakin karena kantor urusan agama di daerah menyatakan bahwasanya hilal sudah terlihat dan seseorang yakin seyakin-yakinnya, mantap bahwasanya benar-benar sudah terlihat, maka dia juga harus menerapkan hukumnya. Bahkan lebih jauh saya katakan, kalau dia mendapatkan keyakinan serupa dari seorang ustadz di tingkat dusun dan desa, atau dari seorang mudin di sebuah RW atau di sebuah desa dan kelurahan, dia mendapatkan keyakinan dan kemantapan bahwasanya hilal betul-betul sudah terlihat, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia menerapkan hukumnya. Jadi sebetulnya bukan permasalahan yang mengumumkan pihak mana, tetapi apakah pengumuman tersebut atau informasi yang disampaikan kepada seseorang bisa menimbulkan keyakinan dan kemantapan kepada dia atau tidak. Kalau menghasilkan keyakinan dan kemantapan bahwa ru'yah hilal betul-betul sudah terjadi, maka dia harus menerapkan hukumnya. Kalau tidak, tidak. Jadi itu letak permasalahannya. Berarti masalahnya bukan siapa yang
mengumumkan, siapa yang memutuskan, tapi personnya masing-masing yakin. Sumbernya bisa apa saja. Tetapi permasalahannya apakah info yang disampaikan oleh sumber tertentu menimbulkan keyakinan pada diri mukallaf atau tidak. Kalau menimbulkan keyakinan bahwa hilal benar-benar sudah terlihat, maka dia harus menerapkan hukumnya. Apapun boleh. Apapun. Dan inilah sebetulnya yang menjadi kandungan dan maksud dari fatwa yang disampaikan oleh Imam Said Ali Khamenei dalam kitab Ajubatul Istifta'at, tepatnya pada permasalahan di nomor 847 atau 849, ada perbedaan dalam cetakannya. Di mana ketika ada seseorang bertanya tentang apabila seseorang merujuk kepada pengumuman yang disampaikan oleh sebuah pemerintahan terkait dengan awal bulan, apakah dipersyaratkan bahwa pemerintahan tersebut harus pemerintahan Islam atau pemerintahan non-Islam pun juga bisa diterima hasil pengumumannya? Jawaban beliau sangat tegas bahwasanya tolak ukurnya adalah itminan, kemantapan yang ditimbulkan dari pengumuman tersebut pada diri mukallaf, bahwa hilal betul-betul terlihat di daerah tersebut, di daerah di mana mukallaf itu tinggal. Jadi permasalahannya adalah pada, sekali lagi, apakah pengumuman dari sumber apapun, mau pemerintah, mau yang lainnya, menimbulkan keyakinan atau tidak. Mungkin perlu saya jelaskan lebih simpel tentang apa yang difatwakan oleh Imam Said Ali Khamenei, khususnya untuk sebagian orang yang menurut saya gagal memahami fatwa ini, namun sayangnya gemar menyampaikan pemahaman yang salah di tengah komunitas tanpa klarifikasi, mohon maaf saya katakan tanpa kerendahan hati ketika sebetulnya dia tahu bahwa mereka yang duduk di Dewan Syuro ABI adalah para ustadz senior yang menekuni bidang fikih sekian lama, bahkan tidak jarang mereka itu didiskreditkan oleh sebagian orang dikarenakan mereka terlalu fikih oriented dalam segala sesuatu. Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia melalui Dewan Isbat, mereka menetapkan awal bulan berdasarkan informasi yang sampai kepada mereka, dan terkadang apa yang menjadi kesimpulan mereka terkadang berbeda dengan apa yang disampaikan dalam bentuk keputusan pemerintah. Kita saksikan bahwa ada beberapa orang yang saya katakan kurang klarifikasi, kemudian mencoba mempersalahkan hal tersebut dengan menghadirkan konon ada fatwa yang dengan tegas membolehkan seseorang merujuk kepada pengumuman pemerintah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pengumuman pemerintah dalam kaitannya dengan penetapan awal bulan hanya merepresentasikan salah satu sumber yang bisa dirujuk sejauh menimbulkan kemantapan dan keyakinan bahwasanya ru'yah hilal benar-benar terjadi. Bahwa menurut mazhab Ja'fari, hilal itu atau awal bulan itu bisa ditentukan semata-mata melalui jalur ru'yah. Apakah ru'yah yang dilakukan sendiri oleh seorang mukallaf atau ru'yah yang bisa dia simpulkan dari sumber lain, artinya dari pihak lain. Dalam hal ini bisa kesaksian dua orang adil, ya, memberikan kesaksian bahwasanya keduanya menyaksikan hilal, maka seseorang bisa menetapkannya bahwa hilal sudah terlihat. Kenapa? Karena ada dua orang adil yang memberikan kesaksian. Atau yang kedua, ru'yah hilal bisa disimpulkan oleh seseorang dikarenakan ada sumber yang bisa mendatangkan kemantapan dan kepastian atau keyakinan pada diri mukallaf bahwasanya hilal benar-benar sudah terlihat. Ini beragam. Salah satunya adalah seperti yang saya katakan tadi, popularitas tentang ru'yah hilal yang diberitakan oleh banyak pihak sehingga seorang mukallaf yakin bahwasanya ru'yah hilal pasti sudah terjadi dikarenakan sekian banyak orang mengatakan menyaksikan hilal. Kemudian sumber apa lagi? Sumber apapun.
sumber apapun yang bisa mendatangkan kepastian, keyakinan, dan kemantapan. Nah, apa yang menjadi pengumuman pemerintah berada di konteks ini sebenarnya. Di konteks bahwasanya ini termasuk salah satu sumber yang mungkin bisa membuat orang tertentu yakin bahwa ru'yah sudah terjadi. Namun apakah kemudian sama sekali tidak ada celah bagi seseorang untuk sebut saja tidak merasa yakin dengan apa yang diumumkan? Menurut hemat saya sekali lagi bahwasanya selama apa yang menjadi pijakan dan rujukan bagi pemerintah adalah kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh orang yang mengaku melihat hilal di lapangan, yang seringkali kita tidak tahu figur saksi tersebut karena saksi itu diambil on the spot dan secara spontan di tempat-tempat pemantauan hilal ketika hakim mengumumkan apakah ada yang melihat hilal, maka ada yang mengatakan bahwasanya iya saya melihat hilal, padahal mungkin kita tidak kenal siapa dia, padahal kita tahu dalam pemahaman agama Islam seorang saksi itu hanya bisa diterima kesaksiannya kalau kita kenali sebagai orang yang adil, bukan saksi yang muncul secara spontan on the spot. Tentu hal itu akan menyebabkan sebagian orang tidak terpaksa untuk kemudian merasa yakin atau maaf berpura-pura yakin dengan kesaksian seperti itu. Yang acap kali kesaksian di lapangan itu tidak didukung oleh para peru'yah lainnya. Kita tahu bahwa di titik-titik di mana ru'yah dilakukan, sebut saja di Condro Dipo, di Tanjung Kodok, dan seterusnya, peru'yah itu bukan 1-2 orang, peru'yah itu puluhan orang. Ketika umpamanya sekian puluh orang tidak menyaksikan dan ada 2 orang mengatakan mereka melihat, belum lagi tidak juga terdukung oleh hasil pemantauan melalui alat teleskop yang juga ada di lapangan, karena di titik-titik pemantauan hilal juga banyak alat-alat teleskop yang dihadirkan untuk memantau. Alat-alat teleskop tersebut tidak menyaksikan, kemudian ada orang yang tiba-tiba mengatakan bahwasanya keduanya menyaksikan. Tentu situasi seperti itu memberikan celah kepada sebagian orang untuk kemudian tidak yakin dengan apa yang dijadikan pijakan, karena kita tahu bahwa keputusan pemerintah biasanya merujuk kepada kesaksian orang-orang tertentu di tempat-tempat tertentu. Ya, ini semakin menarik, Ustaz. Jadi bukankah pemerintah ini sudah memiliki tim yang pastinya sudah berpengalaman dengan alat-alat yang canggih, dan saya dengar ada tersebar 80 titik di seluruh Indonesia. Lalu jika tolak ukurnya itu adalah keyakinan, kenapa dari ABI sendiri membuat sebuah lembaga falak yang istilahnya membuat lembaga baru, padahal pemerintah ini sudah ada lembaga yang sudah berjalan begitu lama dengan pengalaman dan alat-alat yang lebih canggih? Ya, jadi kalau terkait dengan masalah yang saya sampaikan tadi, apakah ada celah bagi sebagian orang untuk tidak merasa yakin dengan apa yang diumumkan? Ya, saya katakan celah itu sangat ada. Ini sebetulnya tergantung sejauh mana akses orang kepada informasi, sejauh mana akses orang kepada informasi tentang keseluruhan proses penetapan awal bulan, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika pijakan pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah adalah kesaksian saksi-saksi di beberapa titik yang notaben figur-figurnya tidak kita kenali, padahal kita tahu bahwa saksi dalam agama harus tergolong orang yang adil, yang kita ketahui sebagai orang adil, kemudian tidak didukung dengan kesaksian yang sama, maka hal seperti ini akan menghadirkan celah untuk sebagian orang untuk tidak mendapatkan kemantapan yang diperlukan untuk menjadikan pengumuman pemerintah menjadi sumber untuk menetapkan. Berarti untuk yakin itu kita tidak bisa sekedar saya yakin dengan pemerintah, harus ada
dasar-dasar yang membuat yakin, Ustaz? Jadi begini, yakin dan tidak yakin itu biasanya seperti yang saya katakan ditentukan oleh sejauh mana sih akses dia kepada informasi. Sebut saja orang yang tinggal di sebuah dusun, di sebuah desa, maka dia akan yakin dengan apa yang dikatakan oleh ustadz di dusun tersebut. Karena memang orang itu tidak memiliki akses informasi tentang sesuatu. Ya. Dia percaya dengan ustadz di lingkungannya. Satu orang mengatakan bahwasanya hilal sudah terlihat, maka dia percaya dengan itu. Tetapi akan berbeda dengan orang-orang yang memiliki akses kepada informasi yang jauh lebih luas. Tentunya dia tidak akan dengan mudah kemudian yakin dan mendapatkan kemantapan dari pengumuman dari sumber tertentu. Nah, kalau tadi ditanyakan bahwa kenapa harus ada lembaga Falak Abi di saat mungkin pemerintah sudah memiliki sedemikian banyak tim dan didukung oleh peralatan dan lain sebagainya, menurut saya keberadaan lembaga Falak bagi setiap komunitas adalah sesuatu yang niscaya. Ya. Abi layaknya ormas-ormas yang lain perlu memiliki lembaga Falak. Kenapa? Karena keberadaan lembaga Falak bisa menjamin kemandirian komunitas untuk menetapkan dan mengamalkan hal-hal yang menjadi kekhasan bagi dirinya. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwasanya lembaga Falak itu seperti yang dimiliki oleh Abi bukan semata-mata melakukan kegiatan ru'yah, tetapi lembaga Falak juga merupakan pusat keilmuan dan pusat pelayanan keastronomian. Umumnya lembaga Falak Abi juga memberikan pelayanan tentang penetapan arah kiblat dan seterusnya. Maka dari itu keberadaannya mutlak diperlukan. Belum lagi kalau tadi disebutkan bahwasanya peralatan yang dimiliki oleh pemerintah menurut saya tidak menambah sesuatu apapun, mengingat bahwa apa yang menjadi hasil dari pemantauan dengan alat tersebut justru sesuatu yang tidak pernah kita dengar, ya. Karena selalunya pemerintah itu menetapkan awal bulan berdasarkan kesaksian dengan mata telanjang, bukan dengan alat teleskop. Berarti tidak pernah disebut menurut teleskop dengan pemantauan hasil teleskopnya tidak pernah disebut, tidak pernah disampaikan. Padahal kita tahu bahwasanya pantauan dengan teleskop lebih memungkinkan untuk bisa melihat hilal, dan bahkan kita tahu bahwa alat-alat teleskop yang sekarang bisa di-streamingkan umpamanya. Kenapa umpamanya tidak langsung saja di-streamingkan sehingga masyarakat bisa langsung menyaksikan apakah alat tersebut bisa memantau atau tidak bisa memantau. Ya. Itu tentu menurut saya cukup perlu dan penting untuk dilakukan, mengingat ketika ada kesaksian dari orang perorangan yang mengatakan mereka melihat dengan mata telanjang, apabila ternyata alat yang dimiliki yang canggih-canggih itu terbukti tidak melihat, maka di situ menjadi alat aja nggak bisa ngelihat, apalagi punya hak untuk mempertanyakan hal yang seperti itu.